Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kita sudah masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang statistik dan peluang. Hari ini kita akan belajar tentang statistik. Untuk peluang akan kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Oke, yang pertama tentang statistik itu ada istilah populasi dan sampel. Kalau populasi itu sekumpulan orang atau benda yang akan diteliti. Sementara kalau sampel sebagian dari populasi yang diteliti. Jadi kalau populasi itu lebih luas cakupannya, sementara kalau sampel lebih kecil. Contohnya, sebuah lembaga survei ingin melakukan survei mengenai anak jalanan di kota Surabaya. Pertanyaannya, tentukan populasi sama sampelnya. Oke, populasinya. Berarti yang akan ditelitinya itu kan berarti seluruh anak jalanan di Surabaya. Nah, ini yang jadi sasarannya. Yang akan ditelitinya, seluruh anak jalanan di Surabaya. Sementara sampelnya, kan nggak mungkin dong semua anak jalanan ditanyain satu-satu, diobservasi satu, nggak mungkin. Nah, sampelnya beberapa anak jalanan di Surabaya gitu. Berikutnya ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3, ada mean, nilai rata-rata, modus, nilai yang sering muncul atau paling banyak, dan median, nilai tengah. Oke, rumus untuk nilai rata-rata atau mean ini disimbolkan dengan X bar ya. Rumusnya ini kalian sudah belajar dari SD. Jumlah data dibagi banyaknya data. Contoh yang pertama. Ini diketahui nilai matematikanya Jaki berturut-turut sebagai berikut nih. Hasil ulangan matematikanya. Yang pertama 8, 7, 7, 6, 8, 7, 5, 9. Pertanyaannya tentukan nilai rata-rata, nilai yang paling banyak sama nilai tengah. Kita jawab, nilai rata-rata kan rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data ya tinggal dijumlahin. 8 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tuh. Dibagi banyaknya data. Berapa kali ulangan nih Jaki? Tua, gapat, manem, jupan. 8 kali ulangan berarti dibagi 8. Hasilnya dijumlahkan 57 dibagi 8. 57 dibagi 8, 7,125. Jadi, nilai rata-ratanya si Jaki itu 7,125. Kemudian modus yang paling banyak itu, dia itu dapat nilai berapa? Di sini, di data ini, paling banyak itu angka 7 ya. Jadi, modusnya 7. Karena nilai 7 itu paling banyak. Median. Nah, untuk menentukan median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi kalau ini kan ngacak 8, 7, 5-nya di sini, 9. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil 5 tulis. 6-nya ada berapa nih? 1 tulis. 7-nya ada 3, tulis 3. 8-nya ada 2 sama 9. Oke. Setelah diurutkan, kita bagi 2. Nah, datanya kan ada 8 nih. Kalau dibagi 2 berarti kan posisinya di sini nih. Ke sini ada 4, ke sini ada 4. Nah, tengah-tengah sini. Ada angka nggak di sini tengah-tengah ini? Nggak ada. Berarti gimana mediannya? Ya berarti diambil data yang sebelah kiri sini dan satu yang di kanan. Data yang keempat sama data yang kelima kita jumlahkan dibagi 2. Oke. 7 tambah 7 dibagi 2. Hasilnya 14 dibagi 2, yaitu 7. Jadi nilai mediannya atau nilai tengahnya adalah 7. Lanjut contoh soal yang kedua. Ini pertanyaannya hampir sama dengan yang pertama, cuman bedanya di sini datanya nggak genap tapi ganjil nih. Oke, sama nih. Hasil ulangan Tony berturut-turut nih hasil ulangannya. Pertanyaannya tentukan nilai rata-rata, modus sama mediannya. Nilai rata-rata tadi tinggal dijumlahkan dibagi berapa kali ulangan? Tua, gapat, manem, juh, 7. Jumlahkan hasilnya 55 dibagi 7 hasilnya 7,8. Modus yang paling banyak itu dia dapat nilai berapa? Tuh agak 9 ya. 9 paling banyak, ada 3 dia. 9. Kemudian median. Median tadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil 6. Tulis 6. 7-nya 2 kali tulis. 8, 9, 9. Oke, setelah diurutkan, ini kan ada 7. 7 kalau dibagi 2, ya tengah-tengahnya kan ada di sini. Nih, pas angka 8. Karena tengah-tengahnya pas angka,
kita nggak usah repot-repot kayak yang soal pertama tadi. Langsung, ini mediannya 8. Kalau yang tadi kan tengah-tengahnya itu bukan angka, jadi kita ambil data sebelah kiri sama sebelah kanan, tambahin bagi 2 gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau datanya ganjil, kita langsung bisa menentukan. Seperti ini. Contoh soal nomor 3. Diketahui nilai ulangan matematika kelas 8A sebagai berikut. Nah, ini dia berkelompok nih. Kalau ini kan data tunggal, hasil ulangan Jaki Sitoni doang. Nah, kalau ini hasil ulangan kelas 8A. Yang dapat nilai 50 ada 3 orang, 60 ada 8, 70 ada 6, 80 ada 6, 90 ada 4, dan 100 ada 3. Ini disajikan soalnya dalam bentuk tabel. Kalau disajikan kita tulis manual, ini tabel ini kita pindahkan ke manual ya begini. Tuh, yang dapat 50 ada 3, 60 ada 8, 70 ada 6. Terus sampai angka 100 kita tulis. Nah, kan lumayan panjang tuh. Makanya biar simple, kita ikutin yang tabel gimana caranya nih. Nah, dalam soal hanya ada angka begini dengan ini aja. Kalau ini kita yang nyari nih. Kan yang 50 ada 3 anak, ada 8 anak, 6 anak. Berarti total seluruh anak itu ada 30. Frekuensinya, sigma frekuensinya, atau jumlah dari totalan yang ini ada 30. Banyaknya data ada 30. Kemudian ini juga kita yang nyari nih. Ini dapat dari mana? Ini aja biar gampang. 50 kali 3, 150. 60 kali 8, 6 kali 8, 6 kali 8, 48. Tambahin 0. Tuh 420, 8 kali 6, 480. Dan seterusnya kalau sudah tinggal nanti dijumlahkan. Maka kalau ini sudah kita cari, gampang nyari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata rumusnya kan jumlah data dibagi banyaknya data. Udah, karena kita udah nyari duluan, tinggal ini dibagi ini. Hasilnya 73. Oke. Untuk yang B, modus yang paling banyak itu angka berapa? Nah, untuk melihat mana yang paling banyak dari sini. Yang 50 ada 3 anak, yang 60 ada 8. Oh, berarti ini ya. Karena nggak ada yang angka yang lebih besar dari ini. Oke, berarti modusnya itu 60. Bukan 8-nya yang kita tulis. Ingat, 8 itu hanya menunjukkan jumlah anak yang mendapat nilai 60. Oke, jadi di sini modusnya 60 karena dia ada 8 anak paling banyak. Median, nilai tengah. Di sini Ibu langsung aja deh. Langsung rumusnya sigma F tambahin 1 dibagi 2. Ini rumusnya. Sigma F yang ini 30. Kemudian tambahin 1 bagi 2. Ingat ini jangan nanya tambah 1 dari mana. Ini rumus ya. Jadi nanti apapun bentuk angkanya ini selalu tambah 1. Bagi 2. 31 dibagi 2 sama dengan 15,5. Nah, 15,5 artinya mediannya itu berada di antara data yang ke-15 dan ke-16. Kalau di sini angkanya pas, misal 15 doang ya, ada latihan soal, kemudian 15 doang. Berarti ya udah datanya berada di data ke-15. Kalau angkanya 10 doang, berarti datanya ada mediannya berada pada data ke-10. Karena ini mah ada komanya, artinya 15,5 nih. Artinya mediannya berada pada data ke-15 dan ke-16, tengah-tengah kayak yang soal pertama tadi. Nih, nah, biar kalian paham. Ini kalau Ibu tulis manual tuh. Karena jumlah datanya ada 30 kan kalau dibagi 2 kan 15 ya. Jadi tengah-tengahnya bukan angka nih. Maka caranya yang diambil berarti 1 di kiri, ini data ke-15 ditambah data ke-16 dibagi 2, itu mediannya. Gitu. Kalau manual. Nah, kalau yang tadi gitu caranya. Di sini indikatornya 15,5. Oh, berarti datanya itu berada pada data yang ke-15 dan ke-16. Oke, harus dicari tuh, belum selesai kalau nyampe sini nih. Kita cek data ke-15 angka berapa. Kalau kayak gini kan kita udah tahu nih, data ke-15-nya ini, data ke-16-nya ini. Cuman kalau dalam bentuk tabel kita bingung. Data ke-15-nya berapa, data ke-16-nya berapa.
Kayak gini caranya. Kan di sini ditulis nilai 50 ada 3. Artinya data ke-1, ke-2 sampai ke-3 itu angkanya 50. Data ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9, 10 sampai 11 itu datanya nilainya 60. Tuh, jadi ini data 1 sampai 3. Nah, ini data 4 sampai 11. 11 dari mana? 3 tambah 8 kan 11 ya. Nah, data ke-4 sampai data ke-11 itu angkanya 60. Berarti yang ini data ke-12. Ini kan ini sampai sini 11 nih. 11. Berarti ini data ke-12 ya. 12 sampai data ke berapa nih? 12 tambah 6. 12 tambah 6 itu berarti 18. Nah, data ke-12 sampai ke-18 itu angkanya 70. Ya udah, yang kita butuhkan kan data ke-15. Data ke-15 berarti adanya di sini kan tadi. Ibu ulang. Ini di sini itu data yang ke-12 sampai data yang ke-18 ya. Di sini tuh. Kan 3 tambah 8, 11. Data ke-12-nya sampai data ke-18. Oke, berarti data ke-15-nya di sini, data ke-16-nya juga di sini, 70, 70. Oke, 70 tambah 70 dibagi 2. 70 tambah 70, 140 bagi 2, 70. Nah, itu mediannya. Oke, paham ya? Kemudian terakhir, berapa orang siswa yang nilainya di atas rata-rata. Nah, ini bisa dijawab kalau kita sudah mencari rata-ratanya. Kita tadi udah nyari ya, rata-ratanya berapa? 73 nih tadi. Oh, 73 nilai rata-rata kelas 8A. Berarti berapa anak yang mendapatkan nilai di atas 73? Berarti yang dapat nilai 73 ini kan? 80, 90, 100. Pertanyaannya berapa anak? Ya udah, yang 80 ada 6. Yang 90 ada 4, yang 100 ada 3, berarti 6 tambah 4 tambah 3. 6 tambah 4 tambah 3, berapa? Ada 13 anak yang nilainya di atas rata-rata. Baik, soal yang nomor 4. Nah, ini beda nih modelnya nih. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Nah, ini nilai rata-ratanya udah ada 45 dari 39 siswa. Jika nilai Anggi ditambahkan, tadi kan 39 siswa, kalau Anggi ditambahkan jadi berapa? 40 siswa ya. Nah, ini sebelum ditambahkan nilai rata-ratanya 45. Jika Anggi ditambahkan, nilai rata-ratanya menjadi 46. Nah, naik. Pertanyaannya berapa sih nilai Anggi? Oke, kita analisa dulu ya. Nilai rata-rata itu kan rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita cari jumlah datanya dulu. Caranya, ini kalikan ini nih. Ini pindah ke sini. Jadi, kita cari jumlah data dengan cara min dikali banyaknya data. Nilai rata-rata yang udah ada dikali banyaknya data. Nilai rata-ratanya kan tadi 45. Ingat ini sebelum ada Anggi ya. Kemudian dikali banyaknya data ada berapa? Ada 39 karena Anggi belum masuk. Nah, nih. Jadi jumlah data sebelum Anggi masuk 1755. Ini sebelum Anggi masuk. Berarti sesudah masuk, sesudah si Anggi dimasukkan ke dalam sini, maka nilai rata-ratanya berubah. Rumusnya kan jumlah data dibagi banyaknya data. Berarti ini ditambah nilai Anggi ditambah Anggi ya. Oke, nilai rata-ratanya tadi 46 kita tulis. Jumlah data sebelum Anggi masuk 1755 ditambah nilai Anggi kita belum tahu. Kemudian banyak data sebelum Anggi masuk kan ada 39. Karena ditambahkan Anggi satu orang berarti jadi 40. Oke, sampai sini. 46 sama dengan 1755 ditambah nilainya si Anggi. Nih, Ibu tuliskan di sini nilai Anggi Ibu misalkan N. Diganti di sini nilai Anggi jadi N. Dibagi 40, ingat 40 tadi dari sini ya, karena Anggi masuk. Oke, kita mau nyari nilai Anggi kan di sini. Maka ini pindahkan ke sini. Karena ini bagi, pindah ke sini jadi kali. 46 dikali 40, ini udah pindah ke sini.
sama dengan 1755 ditambah N. Oke, ini dikalikan hasilnya 1840 sama dengan 1755 ditambah nilainya si Anggi. Maka nilainya si Anggi tinggal ini dikurang ini. Ini boleh pindah ke sini jadi kurang nih, plus jadi minus. Biar gampang Ibu mah nulis N-nya di sebelah kiri, sebenarnya sama aja sih. Jadi nilai Anggi sama aja 1840, ini pindah ke sini jadi dikurang. Dikurangi 1755. Nah, begini Bu tulisnya. 1840 dikurang 1755 adalah 85. Jadi sekarang udah tahu nih, nilainya si Anggi adalah 85. Oke, terakhir kita belajar tentang jangkauan. Ini sebenarnya paling gampang kalau jangkauan. Diketahui data nilai ulangan Fani sebagai berikut. Ini nilai ulangannya. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Oke, kalau jangkauan itu nilai terbesar aja dikurangi nilai terkecil. Nilai paling gede punya Fani berapa? 9. Udah 9. Nilai terkecilnya 5. 9 kurang 5. 4. Berarti jangkauannya adalah 4. Ada lagi yang disebut dengan jangkauan interkuartil. Nah, kalau jangkauan interkuartil ini kan tadi kalau median disebutnya Q1. Nilai tengah. Ini dibagi 2 lagi. Nah, ini tadi 15. 15 dibagi 2, tengah-tengahnya kan ini nih, pas angka ini. Berarti ini Q1. Oke, ini Q2, maaf ya. Ini nilai tengah atau median. Ini Q1. Jadi setelah dibagi 2, kita bagi 2 lagi sebelah sininya, seperempatnya. Nah, yang sebelah sininya kita bagi 2 lagi. 15 juga kan tadi ini. Dibagi 2, 15 kan tengah-tengahnya ini. Nah, ini. Ke sini 7, ke sini ada 7. Tengah-tengahnya angka ini, berarti ini Q3-nya. Kalau ditanya jangkauan interkuartil, tinggal Q3 dikurangi Q1. 80 dikurangi 60. Itu kalau jangkauan interkuartil. Kalau jangkauan biasa aja nih yang Ibu bahas di nomor 5, tinggal nilai terbesarnya aja berapa dikurangi nilai terkecil. Oke, gitu ya. Untuk pembahasan tentang statistik Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.